Sepanjang sejarah manusia, lautan selalu menyimpan rahasia. Dari catatan para pelaut kuno, penjelajah samudra, hingga warga biasa di pesisir, berulang kali muncul laporan tentang makhluk aneh yang digambarkan setengah manusia dan setengah ikan. Beberapa kesaksian bahkan datang dari tokoh terkenal, termasuk penjelajah legendaris seperti Christopher Columbus. Di sisi lain, ada pula cerita yang disampaikan oleh komunitas utuh, desa, nelayan, bahkan saksi mata dalam jumlah besar, yang bersumpah telah melihat sesuatu yang melampaui logika. Hari ini, kita akan menyelami 16 penampakan putri duyung yang diklaim terjadi di dunia nyata, kisah-kisah yang bisa mengguncang keyakinan Anda tentang apakah makhluk legendaris ini hanyalah mitos, atau sesuatu yang jauh lebih nyata dar. 1. Putri duyung di pantai Inggris. Pada tahun 2016, seorang pria bernama Paul Jones menghebohkan media sosial setelah mengunggah foto di Facebook yang diklaim sebagai jasad putri duyung yang terdampar di pantai Great Yarmouth, di pesisir timur Inggris. Dalam gambar tersebut terlihat sosok menyerupai makhluk laut dengan bentuk tubuh yang sekilas tampak setengah manusia dan berekor ikan. Sebagian orang langsung percaya bahwa ini adalah penemuan luar biasa. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap skeptis. Pengamat independen dan pemeriksa fakta online dengan cepat menunjukkan bahwa sisa tubuh tersebut jauh lebih masuk akal jika dianggap sebagai bangkai hewan laut yang membusuk, seperti anjing laut, atau bahkan sebuah properti buatan manusia. Ekor dan siripnya tampak tidak alami, dengan tekstur yang menyerupai plastik atau kain, bukan jaringan biologis. Keraguan semakin menguat ketika terungkap bahwa Paul Jones memiliki hobi membuat model dan figur replika, yang membuat banyak orang menduga bahwa penemuan ini adalah hasil rekayasa. Peristiwa ini dianggap sebagai bagian dari sejarah panjang penipuan bangkai putri duyung, termasuk kasus terkenal, VJ Mermaid, yang pernah dipamerkan oleh PT Barnum pada abad ke-19. Hingga kini, analisis modern terhadap klaim serupa hampir selalu menyimpulkan hal yang sama. Temuan tersebut biasanya adalah hewan yang telah membusuk, potongan kayu hanyut, atau properti buatan, bukan bukti keberadaan makhluk air misterius yang belum dikenal sains. Menurut Anda, apakah yang diunggah Paul Jones benar-benar makhluk asli, atau sekadar tipuan modern? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Namun kisah berikutnya membuat jutaan orang di internet panik mencari jawaban. Apakah ini tangkapan nyata? Atau hanya ilusi digital lainnya? 2. Putri duyung dari India. Pada tahun 2017, sebuah video yang beredar luas di internet mengklaim bahwa sekelompok nelayan di India berhasil menangkap putri duyung sungguhan di jaring mereka. Rekaman tersebut menampilkan sosok dengan tubuh bagian atas yang tampak menyerupai manusia, meski bentuknya terlihat aneh dan tidak sempurna, serta bagian bawah yang jelas menyerupai ekor ikan. Penampakan ini langsung menarik perhatian dunia maya karena tampilannya yang tidak biasa. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, sejumlah sumber kredibel melakukan pemeriksaan fakta dan analisis forensik terhadap video tersebut. Hasilnya cukup jelas. Rekaman itu menunjukkan tanda-tanda manipulasi digital, termasuk penggunaan efek komputer dan teknik penyuntingan berbasis AI. Kesimpulannya, video tersebut dinyatakan sebagai rekayasa visual, bukan bukti keberadaan makhluk setengah manusia setengah ikan. Namun tidak semua kisah putri duyung berasal dari video viral. Beberapa datang dari pengalaman mengerikan yang diyakini nyata oleh seluruh komunitas. 3. Insiden Zimbabwe. Pada Februari 2017, sebuah tragedi terjadi di sekitar bendungan Pacemumfuri, wilayah distrik Gokwe, Zimbabwe. 2 anak laki-laki usia sekolah dilaporkan tenggelam saat menggembalakan ternak di sekitar bendungan tersebut. Menurut laporan setempat, sebelum kejadian, kedua anak itu melihat sesuatu yang aneh di dalam air. Mereka mengira makhluk tersebut hanyalah ikan besar, lalu melompat ke dalam bendungan untuk menangkapnya. Yang membuat cerita ini semakin mengerikan adalah klaim dari para saksi dan pemimpin lokal. Mereka mengatakan bahwa makhluk tersebut muncul kembali ke permukaan sambil membawa kedua anak itu dalam keadaan hidup. Namun ketika orang tua anak-anak itu datang dan menangis histeris, makhluk yang digambarkan sebagai putri duyung atau roh air tersebut disebut menyeret mereka kembali ke dalam air, dan kali ini, tragedi itu berakhir dengan kematian. Pasca kejadian, masyarakat setempat menggelar ritual khusus untuk menenangkan roh air yang diyakini menghuni bendungan tersebut. Pihak berwenang, termasuk kepolisian, juga membuka penyelidikan resmi. Kisah ini menyebar luas di media lokal dan akhirnya menarik perhatian dunia internasional karena unsur supranaturalnya yang ekstrim. Menariknya, beberapa komunitas Zimbabwe lainnya, termasuk para pekerja proyek di bendungan sekitar, sebelumnya juga melaporkan penampakan serupa. Bahkan ada proyek konstruksi yang dihentikan setelah muncul klaim bahwa pekerjaan mereka diganggu oleh roh air. Meski demikian,
Di balik kepercayaan dan cerita lokal tersebut, tidak ada bukti ilmiah atau forensik yang dapat membuktikan bahwa makhluk mitologis menyebabkan insiden tersebut. Jika satu desa terguncang oleh kisah ini, penampakan berikutnya justru membuat dunia menoleh, bahkan sampai menawarkan hadiah jutaan dolar. 4 Putri Duyung Kiryat Yam. Pada tahun 2009, kota pesisir Kiryat Yam di Israel Utara mendadak menjadi sorotan internasional. Banyak warga dan pengunjung melaporkan melihat sosok menyerupai putri duyung di dekat pantai, terutama saat senja. Mereka menggambarkannya memiliki tubuh bagian atas seorang wanita muda dan bagian bawah berupa ekor ikan. Makhluk itu disebut sering terlihat melompat keluar dari air atau duduk sejenak di atas batu karang sebelum menghilang kembali ke laut. Penampakan pertama dilaporkan oleh seorang pria lokal yang awalnya mengira melihat seorang wanita sedang berjemur. Namun saat sosok tersebut masuk ke air, ia menyadari bahwa yang dilihatnya bukan kaki manusia, melainkan ekor ikan. Antusiasme publik pun meledak. Ratusan orang berkumpul di sepanjang garis pantai dengan harapan bisa menyaksikan makhluk misterius itu secara langsung. Pemerintah kota Kiryat Yam bahkan menawarkan hadiah sebesar $1 juta bagi siapapun yang bisa memberikan bukti nyata tentang keberadaan putri duyung tersebut. Meski liputan media global meningkat dan pariwisata melonjak, tidak pernah ada bukti yang bisa diverifikasi. Tidak ada foto jelas, rekaman video meyakinkan, atau bukti biologis apapun. Hingga kini, Putri Duyung Kiryat Yam tetap hidup sebagai legenda lokal yang terkenal, bukan fenomena ilmiah yang terkonfirmasi. Jika Anda menikmati kisah-kisah seperti ini, jangan hanya berhenti di tombol like. Jika Anda menonton lewat ponsel, tekan juga hype, itu sangat membantu channel ini, dan saya tak sabar menghadirkan lebih banyak konten menarik untuk Anda. Dan sekarang, dengarkan kesaksian para tentara di masa perang, tentang pertemuan mereka dengan makhluk yang tak pernah tercatat dalam buku sains manapun. 5 Manusia Ikan. Selama Perang Dunia Kedua, sebuah kisah aneh muncul dari Kepulauan Kei, juga dikenal sebagai Kepulauan Kai, di Indonesia Timur. Tentara Jepang yang bertugas dalam tim pengawasan di pulau terpencil tersebut dilaporkan sering melihat makhluk air menyerupai manusia, yang oleh penduduk lokal disebut sebagai orang ikan, atau manusia ikan. Menurut cerita para tentara, makhluk ini memiliki tinggi sekitar 1,5 meter, berkulit merah muda hingga kemerahan, dengan tangan dan kaki berselaput. Di bagian kepala atau lehernya terdapat semacam duri atau tonjolan. Wajahnya digambarkan campuran manusia dan ikan, dengan mulut lebar tanpa bibir, mirip ikan mas, serta gigi-gigi kecil yang runcing seperti jarum. Makhluk tersebut diklaim sering terlihat berenang di laguna atau mendekati pantai, terkadang menunjukkan perilaku yang tampak amfibi. Dalam satu kejadian yang paling mencolok, para tentara bahkan diperlihatkan sesosok tubuh mati yang diduga sebagai orang ikan, terbaring di sebuah gubuk desa. Tubuh tersebut disebut memiliki panjang sekitar 160 cm, berambut panjang, dengan anggota tubuh berselaput dan sisa-sisa alga yang menempel di kulitnya. Penduduk setempat mengklaim bahwa makhluk ini sudah lama dikenal dalam cerita rakyat mereka. Konon, orang ikan terkadang tertangkap jari nelayan atau terlihat hidup di sekitar pesisir. Bagi warga Kepulauan Kei, makhluk ini bukan legenda asing, melainkan bagian dari ingatan kolektif mereka. 6. Keaiman roh air yang menunggu korban. Pada awal tahun 2008, sejumlah media Afrika Selatan memberitakan sebuah kisah mengerikan yang datang dari daerah Suur Braak, di sekitar sungai Buffelsjaks. Sekelompok teman yang sedang berkemah di tepi sungai itu mengaku mengalami pertemuan tak terlupakan dengan sosok misterius yang oleh legenda setempat dikenal sebagai Keaiman, makhluk air yang sering disamakan dengan putri duyung berbahaya. Menurut kesaksian mereka, malam itu diawali dengan suara cipratan air yang keras dan dentuman aneh dari sungai. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu bergerak di air, sesosok wanita pucat dengan rambut hitam panjang. Kulit makhluk itu disebut berkilau, seolah memantulkan cahaya, dan ketika ia menoleh ke arah mereka, matanya tampak memancarkan cahaya merah yang mencolok. Salah satu perempuan dalam kelompok itu memberanikan diri mendekat. Ia mengaku mendengar suara ratapan menyedihkan, sangat mirip tangisan manusia yang sedang menderita. Namun sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh, sosok tersebut menyelam ke dalam air keruh dan menghilang begitu saja. Bagi masyarakat yang akrab dengan cerita rakyat setempat, kejadian ini langsung dikaitkan dengan legenda lama tentang Keaiman, roh air berbahaya yang dipercaya memikat manusia agar tenggelam. Meski laporan tahun 2008 ini sempat memicu rasa penasaran dan perhatian media, tidak pernah ditemukan bukti fisik atau dokumentasi yang dapat diverifikasi. Hingga kini, kisah tersebut tetap berada di wilayah kesaksian pribadi dan mitologi lokal, bukan fakta yang dapat dibuktikan. 7. Putri Duyung Minnesota. Tahun 2017,
Sebuah video misterius dari Minnesota tiba-tiba membanjiri media sosial dan memicu perdebatan panas. Dalam rekaman tersebut, terlihat dua orang mengenakan pakaian hazmat berwarna kuning terang sedang menarik sesuatu dari sebuah danau. Objek itu tampak seperti sosok Putri Duyung, lalu diletakkan dengan hati-hati di atas tandu. Orang yang mengaku sebagai saksi, seorang pelancong asal Australia, mengatakan bahwa ia sedang bersantai di tepi danau ketika menyaksikan kejadian aneh tersebut dari kejauhan. Dari sudut pandangnya, makhluk di atas tandu terlihat memiliki tubuh bagian atas menyerupai manusia dan ekor panjang berwarna hijau. Penampakan ini langsung memicu teori liar, mulai dari eksperimen rahasia laboratorium hingga keberadaan makhluk air yang selama ini disembunyikan. Namun, di balik suasana video yang terasa mencekam, tidak ada satupun laporan resmi dari pihak berwenang atau media lokal yang mengonfirmasi insiden tersebut. Pemeriksa fakta kemudian menyoroti banyak kejanggalan. Tidak ada detail lokasi yang jelas, tidak ada saksi tambahan, dan bentuk Putri Duyung itu terlihat lebih mirip properti film daripada makhluk hidup. Akhirnya, kisah Putri Duyung Minnesota pun masuk dalam daftar penipuan internet. Sebuah momen aneh yang terekam kamera, tetapi tidak pernah terbukti sebagai peristiwa nyata. 8. Putri Duyung Ladysmith. Pada Oktober 2013, seorang perempuan bernama Visani Duma dari wilayah Waihoq, dekat Ladysmith, Afrika Selatan, melaporkan pengalaman yang menurutnya sangat nyata dan mengguncang hidupnya. Ia mengaku bertemu dengan makhluk mirip Putri Duyung di sebuah sungai setempat. Duma mengatakan bahwa saat itu ia sedang berjalan di dekat sungai ketika mendengar suara tangisan, terdengar seperti seorang perempuan meminta pertolongan. Ketika ia mendekat, ia melihat sosok pucat berbentuk manusia dengan rambut hitam panjang berada di dalam air. Di sekitarnya, sekelompok anak laki-laki terlihat melemparkan batu ke arah makhluk tersebut. Yang paling mengejutkan, menurut Duma, makhluk itu berbicara kepadanya dalam bahasa isiZulu, memohon agar dikembalikan ke dalam air. Ia mengklaim membantu makhluk itu menyelam kembali ke sungai hingga menghilang. Setelah cerita ini menyebar, sejumlah warga mendatangi lokasi kejadian. Beberapa di antaranya meninggalkan koin dan sesajen, mengikuti kepercayaan setempat tentang roh air. Media lokal meliput kisah ini, tetapi juga mencatat bahwa tidak ada bukti fisik yang ditemukan dan tidak ada saksi lain yang dapat menguatkan cerita tersebut. Beberapa tahun kemudian, sungai itu sendiri mengering akibat kekeringan, membuat kemungkinan penyelidikan lanjutan semakin kecil. Akibatnya, Putri Duyung Ladysmith dikenang sebagai kisah regional yang kuat, namun tetap tak terverifikasi, bertumpu pada kesaksian pribadi dan kepercayaan lokal. 9. Putri Duyung Laut Bering. Pada tahun 1608, seorang penjelajah Inggris bernama Henry Hudson mencatat salah satu laporan Putri Duyung paling terkenal dalam sejarah. Saat mencari jalur laut timur laut, Hudson menuliskan dalam jurnal kapalnya bahwa beberapa awak melihat sosok aneh di perairan dingin utara. Makhluk itu digambarkan memiliki tubuh bagian atas seperti wanita, berkulit pucat, dengan rambut hitam panjang. Para pelaut mengatakan bahwa ketika sosok tersebut berbalik dan menyelam, mereka bisa melihat bagian bawah tubuhnya berupa ekor yang meruncing dan berbintik-bintik, mirip dengan lumba-lumba kecil atau pesut. Catatan ini bertahan hingga kini dan sering dikutip dalam kumpulan cerita rakyat pelaut awal, sejajar dengan kisah-kisah dari tokoh seperti Pliny the Elder, serta tradisi sastra di era Shakespeare yang syarat mitos laut. Meski catatan Hudson dianggap otentik sebagai dokumen sejarah, para sejarawan dan ahli biologi laut sepakat bahwa penampakan tersebut hampir pasti merupakan salah identifikasi hewan laut seperti anjing laut, walrus, atau pesut, terutama mengingat kondisi Arktik yang ekstrim dan keterbatasan penglihatan pada pelayaran abad ke-17. Karena itu, Putri Duyung, Hudson kini dipandang sebagai bagian dari legenda pelaut, bukan bukti keberadaan makhluk mitologis yang sesungguhnya. 10. Putri Duyung Hebrides. Pada tahun 1830, penduduk Bembecula di Kepulauan Hebrides Luar, Skotlandia, melaporkan salah satu legenda Putri Duyung paling terkenal di wilayah tersebut. Ceritanya bermula ketika sekelompok petani kecil yang sedang mengumpulkan rumput laut di pantai melihat sesuatu yang aneh di perairan dangkal. Mereka menggambarkannya sebagai sosok kecil menyerupai manusia, seorang wanita mini dengan kulit pucat dan rambut gelap panjang, yang sedang bermain air. Upaya untuk menangkap makhluk itu membuatnya berenang menjauh dengan cepat. Konon, sebuah batu yang dilemparkan anak-anak setempat sempat mengenainya sebelum makhluk tersebut menghilang ke dalam ombak. Beberapa hari kemudian, sebuah tubuh kecil terdampar di Teluk Cula. Warga setempat percaya bahwa jasad tersebut adalah makhluk yang mereka lihat sebelumnya. Cerita rakyat menggambarkan tubuh bagian atasnya mirip manusia, sementara bagian bawahnya menyerupai ikan, meski detailnya berbeda-beda tergantung versi cerita.
Sisa tubuh itu disebut-sebut dikuburkan secara diam-diam di bukit pasir, dan hingga kini masih ada batu yang ditunjuk sebagai makam Putri Duyung. Namun survei modern tidak menemukan bukti bahwa batu tersebut menandai kuburan sungguhan. Tanpa dokumentasi ilmiah atau sisa jasad yang dapat diteliti, Putri Duyung Benbeculak ini dianggap sebagai bagian dari folklore Hebrides, kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, bukan peristiwa sejarah yang terverifikasi. 11. Kerangka Putri Duyung arkeologis. Selama bertahun-tahun, sebuah cerita yang terdengar meyakinkan beredar luas di internet. Konon seorang petani menemukan kerangka Putri Duyung asli, dan sisa makhluk tersebut kemudian dipamerkan di Museum Nasional Denmark. Kerangka ini sering disebut dalam cerita populer sebagai Putri Duyung Haraldskr, dan fotonya kerap dibagikan sebagai bukti bahwa makhluk setengah manusia setengah ikan pernah benar-benar ada. Namun kenyataannya jauh berbeda. Penelitian dari para ahli dan komentar resmi dari kalangan museum mengungkap bahwa kerangka tersebut bukanlah temuan arkeologis sama sekali. Spesimen itu sengaja dibuat sebagai tipuan artistik, dengan menggabungkan kerangka manusia pada bagian atas dan ekor ikan toda pada bagian bawah, sehingga menyerupai sosok humanoid akuatik dalam mitologi. Museum Nasional Denmark sendiri tidak pernah mencantumkan benda semacam itu dalam koleksi resminya. Para pakar memastikan bahwa keseluruhan narasi tentang penemuan arkeologis ini sepenuhnya fiktif. Dengan demikian, kerangka Putri Duyung tersebut lebih tepat dipahami sebagai instalasi kreatif atau pameran unik, bukan artefak kriptoarkeologi yang sah. 12. Columbus dan Putri Duyung Karibia. Pada Januari 1493, saat melakukan pelayaran pertamanya melintasi Karibia, Christopher Columbus mencatat sebuah peristiwa aneh dalam jurnal perjalanannya. Ia menulis bahwa dirinya dan awak kapal melihat 3 makhluk muncul dari laut di dekat Hispaniola, makhluk yang ia yakini sebagai Putri Duyung. Columbus menggambarkan bahwa makhluk-makhluk itu mengangkat kepala dan bahu mereka di atas permukaan air. Namun, berbeda dengan gambaran sirene cantik dalam cerita rakyat Eropa, ia justru mencatat bahwa penampakan mereka tidak separuh secantik seperti yang digambarkan, bahkan menyebut wajah mereka terlihat agak maskulin. Catatan ini menjadi salah satu referensi Putri Duyung paling awal dalam sejarah eksplorasi dunia baru. Namun kini, sejarawan dan ahli biologi laut hampir sepakat bahwa apa yang dilihat Columbus kemungkinan besar adalah manatee atau mamalia laut serupa. Tubuh mereka yang membulat, sirip depan yang lentur, dan kebiasaan muncul ke permukaan dalam posisi tegak seringkali menciptakan ilusi bentuk manusia jika dilihat dari kejauhan. Meski terdengar aneh bahwa seorang navigator berpengalaman bisa keliru, kondisi pelayaran panjang, spesies yang belum dikenal, serta keterbatasan jarak pandang pada abad ke-15 sangat sering menyebabkan salah tafsir. Oleh karena itu, Putri Duyung, Columbus kini dipahami sebagai contoh bagaimana mitos dan pengamatan nyata saling bercampur di era penjelajahan, bukan sebagai bukti keberadaan manusia laut. 13. Putri Duyung Aktivepas. Pada musim panas tahun 1967, penumpang feri yang melintasi Aktivepas, dekat Pulau Maine di British Columbia, dikejutkan oleh pemandangan yang sulit dipercaya. Mereka melaporkan melihat sosok wanita pirang bertelanjang dada dengan ekor mirip pesut, sedang bersantai di tepi pantai sambil memakan seekor salmon. Kisah ini segera menjadi sensasi kecil. Surat kabar lokal memuat laporan tentang Putri Duyung tersebut, lengkap dengan foto yang diklaim sebagai bukti. Seminggu kemudian, laporan penampakan kedua muncul, membuat atraksi wisata Undersea Gardens di Victoria menawarkan hadiah sebesar $25.000 bagi siapapun yang bisa membuktikan keberadaan makhluk itu, bahkan menjanjikan tempat tinggal dan makanan jika ia ditemukan. Sebagian warga mulai berharap bahwa legenda Putri Duyung mungkin benar-benar nyata. Namun seiring waktu, skeptisisme pun menguat. Bertahun-tahun kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Putri Duyung Aktivepas hampir pasti adalah seorang wanita bernama Judy Allred, yang mengenakan kostum ekor ikan sebagai bagian dari aksi publisitas yang disengaja. Kini, kisah ini dikenang sebagai cerita unik dari wilayah Pacific Northwest, sebuah momen penuh keanehan dan imajinasi, bukan penemuan kriptozoologi yang sesungguhnya. 14. Putri Duyung Deernes. Pada akhir abad ke-19, Teluk Newark di Deernes, Kepulauan Orkney, Skotlandia, menjadi pusat salah satu legenda laut paling menarik di wilayah tersebut. Sekitar tahun 1890, selama beberapa musim panas berturut-turut, sejumlah penduduk melaporkan melihat makhluk aneh menyerupai manusia di laut. Seorang folkloris bernama Walter Traill Denison kemudian mengumpulkan banyak kesaksian ini. Para saksi menggambarkan sosok berkulit pucat dengan rambut gelap, yang menggunakan lengannya untuk menarik diri ke atas bebatuan di tepi laut sebelum kembali meluncur ke dalam air. Penampakan itu selalu terjadi dari kejauhan dan berlangsung singkat,
membuat orang-orang tidak pernah benar-benar yakin apa yang mereka lihat. Sebagian besar sepakat bahwa makhluk tersebut tidak menyerupai anjing laut atau hewan laut yang dikenal. Ia tampak waspada, tidak pernah mendekati pantai, dan selalu menghindari pengamatan lebih dekat. Tanpa foto, bukti fisik, atau ukuran yang konsisten, Putri Duyung Dearnes tetap menjadi fenomena misterius yang hidup dalam tradisi lisan setempat. Setelah beberapa tahun, penampakan itu berhenti secara tiba-tiba, sama misteriusnya dengan saat pertama kali muncul. Namun hingga kini, legenda tersebut masih memikat para peneliti folklor dan pengunjung Orkney. 15 Putri Duyung Zennor, Cornwall. Legenda Putri Duyung Zennor adalah salah satu kisah paling terkenal dari Cornwall, Inggris. Cerita ini berpusat pada sebuah ukiran kayu abad ke-15 yang menghiasi bangku gereja St. Senara di desa Zennor, yang kini dikenal sebagai Kursi Putri Duyung. Ukiran tersebut menampilkan sosok Putri Duyung yang memegang sisir dan cermin, simbol klasik dalam mitologi Putri Duyung. Meskipun ukiran itu benar-benar berasal dari periode abad pertengahan, cerita yang menjelaskannya baru dituliskan pada abad ke-19 oleh seorang folkloris bernama William Bottrell. Menurut legenda tersebut, seorang wanita cantik dan misterius, yang tampak tidak pernah menua, sering menghadiri kebaktian gereja dan memikat jemaat dengan suara nyanyiannya. Seorang pemuda lokal bernama Matthew Trewella jatuh terpikat dan mengikuti wanita itu setelah sebuah kebaktian. Sejak saat itu, keduanya tidak pernah terlihat lagi. Bertahun-tahun kemudian, para pelaut di dekat Teluk Pendur melaporkan kemunculan seekor putri duyung yang meminta mereka mengangkat jangkar yang menghalangi pintu masuk rumah bawah lautnya, sambil mengatakan bahwa suaminya sedang menunggu, yang diakini penduduk merujuk pada Matthew. Saat ini, para sejarawan sepakat bahwa kisah tersebut adalah tambahan folklor yang muncul jauh setelah ukiran dibuat. Namun perpaduan antara artefak abad pertengahan yang nyata, lanskap pesisir yang dramatis, dan cerita cinta yang tragis menjadikan Putri Duyung Zennor sebagai salah satu legenda Putri Duyung paling abadi di Inggris. 16. Mumi Putri Duyung, Kuil Enjuin, Jepang. Di Kuil Enjuin, sebuah kuil Buddha yang terletak di Asakuchi, Prefektur Okayama, Jepang, tersimpan sebuah artefak kecil yang selama ratusan tahun dianggap sakral. Benda ini dikenal sebagai Mumi Putri Duyung, Enjuin. Sebuah spesimen berukuran sekitar 30 cm yang sejak lama dipercaya sebagai makhluk laut legendaris dalam tradisi Jepang. Di dalam kotak penyimpanannya, terdapat sebuah catatan tulisan tangan yang menceritakan asal-usul mumi tersebut. Menurut catatan itu, makhluk ini konon tertangkap jaring nelayan di perairan Tosa, wilayah yang kini dikenal sebagai Prefektur Kachi, pada era Genbun antara tahun 1736 hingga 1741. Setelah itu, benda tersebut dibawa ke Osaka, dibeli oleh keluarga kaya Kojima dari Fukuyama, dan akhirnya disumbangkan ke kuil Enjuin pada akhir periode Meiji. Secara fisik, mumi ini memiliki tubuh bagian atas yang menyerupai primata, lengkap dengan rambut, alis, lengan, dan tangan. Bagian bawahnya tampak seperti ikan, dengan sisik dan sirip. Dalam kepercayaan setempat, makhluk ini diperlakukan sebagai ninyo. Makhluk laut mitologis Jepang yang dipercaya membawa perlindungan, kesehatan, dan umur panjang. Selama bertahun-tahun, kuil bahkan memajangnya sebagai objek suci dan berdoa di hadapannya, terutama saat terjadi wabah penyakit. Namun misteri ini akhirnya diuji oleh sains modern. Pada tahun 2022, tim peneliti dari Universitas Sains dan Seni Kurashiki melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Mereka menggunakan pemindaian CT dan sinar X, mikroskop elektron, penanggalan radiokarbon, serta analisis DNA untuk mengungkap apa sebenarnya benda tersebut. Hasilnya mengejutkan. Para peneliti menemukan bahwa bagian tubuh atas mumi itu bukan berasal dari makhluk hidup sungguhan. Struktur utamanya dibuat dari kain, kertas, dan kapas, yang disatukan dengan pin logam dan dilapisi campuran pasir serta arang. Di atas rangka buatan ini, pembuatnya menambahkan berbagai bagian hewan asli. Seperti rambut mamalia, kulit ikan yang kemungkinan berasal dari ikan buntal, serta rahang dan gigi ikan predator. Sementara itu, bagian bawah tubuhnya memang berasal dari ikan sungguhan, kemungkinan besar jenis ikan ceroakar. Penanggalan bahan menunjukkan bahwa mumi ini dibuat pada awal abad ke-19. Fakta ini membuat cerita tentang penangkapan pada tahun 1736-1741 hampir pasti hanyalah legenda, atau mungkin narasi yang sengaja dibuat untuk meningkatkan nilai dan kesan mistis benda tersebut. Saat ini, para akademisi sepakat bahwa mumi Putri Duyung, Enjuin adalah objek tipuan yang dibuat dengan sangat teliti pada periode Edo, bukan bukti keberadaan Putri Duyung yang sesungguhnya. Jadi,
Apakah Anda percaya pada putri duyung dan makhluk mitologis lainnya? Itulah pertanyaan besar yang kita telusuri sepanjang perjalanan ini, melintasi abad dan benua, melalui 16 kisah penampakan putri duyung dari sejarah. Dari catatan pelaut kuno hingga video modern di internet, dari ritual desa hingga laboratorium ilmiah, setiap cerita membawa satu benang merah yang sama, rasa ingin tahu manusia terhadap hal yang belum bisa dijelaskan. Dari sudut pandang ilmiah, sikap skeptis tetap menjadi pijakan utama. Hingga hari ini, belum ada satupun tubuh putri duyung yang dapat diverifikasi secara meyakinkan oleh sains modern. Tidak ada bukti DNA yang menunjukkan keberadaan spesies hibrida antara manusia dan ikan. Namun legenda-legenda ini tetap hidup, bukan karena bukti fisik, melainkan karena daya tariknya terhadap imajinasi manusia. Sekarang giliran Anda. Tulis di kolom komentar, dari 16 kisah yang kita bahas, mana yang menurut Anda paling meyakinkan? Apakah Anda percaya putri duyung benar-benar pernah ada? Atau semua penampakan bisa dijelaskan melalui hewan yang dikenal dan psikologi manusia? Pernahkah Anda sendiri melihat sesuatu di air yang tak bisa Anda jelaskan? Pendapat Anda adalah bagian dari percakapan panjang tentang misteri makhluk-makhluk ini. Jika Anda menikmati video hari ini, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman Anda, dan tekan tombol subscribe jika belum melakukannya. Dan jika Anda menyukai eksplorasi hal-hal misterius dan sulit dipercaya, video kami berikutnya akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dunia para raksasa. Bersiaplah menyaksikan rekaman Bigfoot paling jelas yang pernah tertangkap kamera jebak, kamera pertanian, dan bahkan wisatawan biasa. Klik tag yang muncul di layar sekarang, dan selamat menikmati petualangan berikutnya.